Salam Ibu dan teman-teman, saya Rani Jami dari kelas 12 IPA 4. Jadi sekarang saya akan menampilkan video atau penjelasan tentang praktikum biologi, pertumbuhan dan perkecambahan dari kacang hijau. Selamat menyaksikan. Yang kita perlukan di sini adalah 4 gelas yang diisi kapas dan diberi label. Yang pertama gelas A kering terang, yang gelas B basah gelap, gelas C kering gelap, dan gelas D basah terang. Lalu diisi masing-masing kapas sesuai dengan label yang sudah ditulis. Setelah menyiapkan alat dan bahan, jangan lupa juga untuk merendam kacang hijau selama 1 jam. Setelah 1 jam, pilihlah kacang hijau yang tenggelam, lalu masukkan 3-4 biji ke dalam gelas yang sudah disiapkan tadi. Setelah itu, amatilah pertumbuhan dari kacang hijau dari hari ke-1 sampai hari ke-7. Pada hari pertama, kita bisa melihat bersama-sama belum ada perkecambahan yang terjadi di kacang hijau tersebut. Pada hari kedua, kita bisa lihat sudah mulai terlihat akar dari kacang hijau tersebut. Pada hari ketiga, kita sudah bisa melihat di sini sudah mulai tumbuh batang. Pada hari keempat, batang semakin bertumbuh tinggi. Pada hari kelima, kecambah di tempat terang sudah memiliki pucuk, tetapi di tempat gelap belum. Pada hari keenam, batang mengalami pertumbuhan yang pesat dan juga bertambah tinggi dan memiliki daun dan juga bertambah sedikit lebar. Pada hari ke-7 kita bisa melihat bahwa batang dan daunnya semakin bertumbuh dengan sangat bagus. Yang berikut adalah tabel yang berisi pertumbuhan dari kacang hijau dari hari ke hari. Hari pertama, mari kita lihat mulai dari gelas A. Nah, gelas A ini adalah gelas yang berisi kapas kering yang ditaruh di tempat terang. Bisa dilihat di situ bahwa gelas yang berisi kapas kering yang ditaruh di tempat terang ini tidak memiliki pertumbuhan apa-apa. Pada gelas B, yaitu gelas yang memiliki kapas basah yang ditaruh di tempat gelap, memiliki pertumbuhan pada hari pertama berukuran 0,5 cm, pada hari kedua berukuran 1 cm, pada hari ketiga berukuran 3,5 cm, pada hari keempat berukuran 10,5 cm, pada hari kelima berukuran 20 cm, pada hari keenam berukuran 30 cm, dan pada hari ketujuh yaitu memiliki ukuran 40 cm. Sama halnya dengan gelas A yaitu kering terang, pada gelas C juga memiliki hal yang sama, yaitu kapas kering yang ditaruh di tempat gelap, tapi tidak memiliki pertumbuhan apapun. Yang berikut pada gelas D, hari pertama memiliki ukuran 0,5 cm, hari kedua 1 cm, hari ketiga 3,5 cm, hari keempat 10,5 cm, hari kelima 20 cm, hari keenam 30 cm, dan hari ketujuh 30,5 cm. Keterangannya adalah pada hari pertama belum ada perkecambahan, pada hari kedua mulai tumbuh akar dan batang, pada hari ketiga batang semakin tumbuh tinggi, pada hari keempat kecambah di tempat terang sudah memiliki pucuk tetapi di tempat gelap belum, pada hari kelima batang mengalami pertumbuhan yang pesat, pada hari keenam batang bertambah tinggi dan daun bertambah sedikit lebih lebar, dan pada hari ketujuh semakin tinggi bahkan melebihi gelas. Baik, jadi yang berikutnya saya akan menjawab 4 pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu. Yang pertama, apakah pertumbuhan pada masing-masing gelas itu berbeda? Ya, tentu saja pertumbuhan pada masing-masing gelas itu berbeda. Nah, saya akan menjelaskan kenapa berbeda, karena di tempat gelap dan tempat terang itu berbeda. Pada tempat gelap, pertumbuhannya lebih cepat, tetapi daun yang dihasilkan berwarna agak sedikit gelap dan batangnya tidak kokoh. Sedangkan perkecambahan yang terjadi pada posisi terang itu menghasilkan daun yang berwarna kehijauan dan memiliki batang yang kokoh. Berikut pertanyaan yang nomor 2, yaitu apa yang terjadi jika tanaman pada gelas A dan C terus dibiarkan?
Nah, menurut saya tidak akan terjadi apa-apa dan kecamba tetap tidak akan tumbuh. Mengapa? Karena kapas yang berada pada gelas A dan C adalah kapas yang kering, sedangkan kecamba membutuhkan kapas yang basah untuk mengaktifkan sel-sel yang bersifat embrionik dalam biji. Pertanyaan ketiga, bagaimana pengaruh air dan cahaya terhadap pertumbuhan? Jadi yang pertama saya akan jelaskan tentang pengaruh cahaya, lalu yang kedua yaitu pengaruh air pada pertumbuhan. Nah, yang pertama pengaruh cahaya itu pada pertumbuhan yaitu untuk melakukan fotosintesis yang merubah air dan karbon dioksida menjadi makanan dan oksigen. Bila tanaman mendapatkan sedikit cahaya, maka tidak baik untuk pertumbuhan. Sebaliknya juga, jika memiliki atau berlebihan cahaya juga tidak dapat membuat pertumbuhan kecamba itu semakin baik dan akan mengalami penguraian hormon auksin sehingga menghambat pertumbuhan. Yang kedua itu ada pengaruh air pada pertumbuhan. Nah, pengaruh air ini berfungsi sebagai bahan baku untuk proses fotosintesis dan juga dapat menjaga kelembapan tumbuhan agar tidak layu. Yang pertanyaan terakhir yaitu, adakah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Jawabannya iya, yaitu ada dua faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor eksternal atau dari luar tumbuhan, dan yang kedua itu faktor internal. Nah, yang faktor eksternal itu yang mempengaruhi adalah zat hara, cahaya untuk proses fotosintesis, air, suhu, oksigen, dan kelembapan. Yang berikut adalah faktor internal atau dari dalam tumbuhan, yaitu gen dan feed hormone. Sekian dari saya, terima kasih.